Puji nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita jangan sia-siakan hidup ini dengan hidup yang sembarangan dan juga suka berkata-kata hal yang tidak baik. Mari kita akan lihat firman Tuhan supaya kita belajar lagi bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Karena saya tahu ada banyak orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya hanya gara-gara dia kurang bisa berkata-kata yang baik dalam hidup dia. Mari kita lihat firman Tuhan di Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 5. Firman Tuhan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini firman Tuhan sangat menarik. Saya akan menjelaskannya begini. Di ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda itu dikatakan dikendalikan dengan kekang yang dipasang di mulutnya untuk mengendalikan si kuda ini. Bapak dan Ibu, saya mencatat ada hal-hal yang menarik di sini, yaitu yang pertama adalah Anda harus bisa mengendalikan mulut Anda. Betapa banyak orang yang sembarang berbicara, betapa banyak orang yang tidak tahu bahwa dengan sembarang berbicara, dia bisa membuat efek yang sangat tidak baik dalam tubuh dia. Oleh sebab itu, bijaksanalah Anda dalam berbicara. Berhati-hatilah Anda dalam berbicara. Bukan masalah Anda bisa menyinggung perasaan orang ataupun membuat orang terluka atau gimana. Tetapi saya lebih melihat pada firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kendalikan mulut Anda. Berhati-hatilah saat Anda berbicara. Karena apa yang Anda bicarakan ini bisa berdampak buat hidupmu, buat kerohanianmu, dan juga buat orang di sekitarmu juga. Itu hal yang pertama. Kita akan lihat lagi yang di ayat keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Begini Bapak dan Ibu, dikatakan firman Tuhan, yang hal yang kedua adalah, yang saya catat di sini adalah, hal yang besar yang bisa membuat Anda berhasil kalau Anda bisa memfungsikan mulut Anda dengan benar. Saya ulangi lagi, hal yang besar bisa terjadi kalau Anda bisa memfungsikan mulut Anda dengan benar. Dalam arti begini, seringkali kita tergoda untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat kita lemah. Dan padahal memang kita sedang mengalami kelemahan dan kita mengucapkan lagi yang membuat kita lemah. Dan banyak hal kadang saya melihat ketika orang sedih, dia mengucapkan kesedihan lagi. Sehingga satu kali kesedihan menjadi berlipat kali kesedihan akibat dari dia terlalu sering mengucapkan kesedihan itu. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk Anda bisa memfungsikan mulut Anda di hari ini dengan baik dan benar. Dalam arti, ketika Anda bangun pagi, Anda memfungsikan mulut Anda untuk menyanyikan pujian penyembahan pada Tuhan. Anda memfungsikan mulut Anda untuk membawa kekuatan naik dalam hidup Anda. Saya bilang naik, artinya seperti kayak baterai yang kosong dicas dan penuh. Anda harus bisa memfungsikan mulut Anda untuk memperkatakan sesuatu yang belum terjadi dalam hidup Anda dan kemudian hal itu terjadi. Dan Anda bisa memfungsikan mulut Anda untuk mengatakan kerinduan Anda untuk menjadi kenyataan. Anda bisa memfungsikan mulut Anda untuk mengatakan tubuh Anda yang sedang sakit ini untuk pulih
di dalam nama Yesus. Karena saya percaya ada kuasa di balik orang yang percaya sama Tuhan Yesus lewat mulut dia. Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah dikatakan begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata, lidahmu ini dapat membuat sejarah-sejarah yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda. Dan ini ada hubungan dengan yang tadi, yang nomor 2. Mulailah sekarang untuk Anda bisa membuat hal yang besar itu terjadi dalam hidup Anda. Dengan Anda berani, Anda berkata. Tentunya ini harus dilandasi dengan Anda mempunyai iman. Dan ketika Anda mempunyai iman, Anda memperkatakan keberhasilan hidup Anda, maka itu akan terjadi. Ketika Anda mempunyai iman, Anda memperkatakan kesembuhan dalam hidup Anda, maka hal itu akan terjadi. Ketika Anda mempunyai iman, Anda memperkatakan dalam kehidupan keluarga Anda yang berantakan, keluarga Anda akan berdamai kembali. Saya percaya ada kuasa dalam nama Yesus di balik orang yang percaya sama Tuhan dan firman Tuhan yang keluar dari setiap mulut kita. Dan saya masih ada mencatat satu hal lagi, hal yang keempat. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di zaman dahulu, di daerah kami, khususnya di daerah Kalimantan Barat, saya menyaksikan banyak orang-orang, khususnya dari kalangan orang-orang Chinese di daerah pedalaman sana, banyak sekali mengucapkan perkataan ketika dia lagi kesal, dia lagi marah, dia lagi kecewa. Dia mengutuki dirinya, dia mengutuki suaminya, dia mengutuki anaknya. Atau sebaliknya, sebagai seorang suami, dia mengutuki hidupnya, dia mengutuki istrinya dan juga anak-anaknya. Saya tidak heran, pada akhirnya saya boleh melihat satu persatu meninggal dengan, saya bilang, dengan kasihan dan tragis. Dan saya melihat hidup dia pada akhirnya persis seperti yang dikatakan. Dikatakan bahwa bisa menyalakan roda kehidupan. Bapak dan Ibu bisa membayangkan, lidah itu bisa menyalakan roda kehidupan dalam kehidupan kita. Maka saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, Anda yang suka mengucapkan kata-kata mengutuki diri Anda, Anda mengucapkan kata-kata yang membuat dirimu semakin terpuruk. Anda mungkin kecewa, Anda mungkin benci, Anda mungkin marah. Tetapi Tuhan tidak pernah menyuruh Anda untuk mengucapkan kata-kata kutuk dalam hidup Anda. Kalau Anda saat ini Anda melihat video tayangan kami ini dan Anda bilang, "Ya, Bapak, sayalah orangnya." Maka saat ini saya mau berdoa buat Anda, Ibu, Bapak, siapapun Anda, bahkan anak muda. Saya mau berdoa buat Anda supaya Anda jangan terlalu sering mengucapkan kata-kata yang berbau kutuk, bahkan membuat hatimu yang sudah hancur tambah hancur lagi. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Di balik semua ini, saya mau bilang Tuhan Yesus masih peduli dengan Anda. Saya berdoa supaya darah Yesus membasuh Anda. Darah Yesus menghancurkan semua kutuk-kutuk yang Anda ucapkan itu. Dan aku berdoa kuasa semua paku-paku yang tertancap dalam hidup Anda dilepaskan, dicabut dalam nama Yesus. Yaitu paku-paku yang berisi kutuk, berisi apapun hal yang jahat dalam hidupmu, dilepaskan dalam nama Yesus. Aku berdoa Anda tidak mengutuki diri Anda lagi. Aku berdoa supaya kamu memakai hidup Anda, yaitu mulut Anda, untuk menyalakan roda kehidupan yang baik dalam hidup Anda. Anda harus mengetahui bahwa Tuhan mengasihi hidup Anda. Bukan hak Anda untuk mengatakan hal yang jelek dalam hidup Anda. Justru Anda harus mengatakan hal yang baik dalam hidup Anda. Anda harus mensyukuri setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat Anda. Ketahuilah, hidup Anda itu milik Tuhan. Maka harusnya Anda menggunakan mulut Anda untuk menyalakan roda kehidupan. Roda kehidupan yang baik. Bukan mengutuki diri Anda. Bukan mengata-ngatai hidup Anda yang jelek. Bukan minder
dengan membuat hidupmu makin terpuruk pada jurang kekelaman dan lain sebagainya. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya Bapak dan Ibu lewat hari ini Anda mengalami sebuah pembaruan dalam hidup Anda, bahwa Anda berharga, bahwa Anda luar biasa, bahwa Tuhan mengasihi hidup Anda. Terimalah shalom, damai sejahtera dari saya untuk Anda dan sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.